Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD, dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Seli Najila Sultanika dengan NIM 20081050055, saya sendiri Siti A. Safatul Udmah dengan NIM 20081050057, dan yang terakhir Syarifah Mudaimah dengan NIM 20081050035. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai luas dan volume bangun ruang. Bidang banyak adalah objek geometri ruang, objek dimensi 3, terbuat dari daerah segi banyak yang disebut sisi atau permukaan. Sisi dari permukaan disebut rusuk bidang banyak, sedangkan titik sudut permukaan disebut titik sudut bidang banyak. Definisi 9.8. Bidang banyak memuat sejauh berhingga daerah segi banyak. Setiap sisi dari daerah segi banyak merupakan tepat sisi dari daerah lainnya. Jika satu daerah berpotongan, maka perpotongan itu berupa rusuk atau titik sudut. Prisma segitiga merupakan bentuk dari bidang banyak. Prisma ABC, DEF memuat 5 daerah segi banyak, yaitu segitiga ABC, segitiga AD EF, segi 4 ADCF, segi 4 ABED, dan segi 4 BEFC yang disebut sisi prisma dapat dilihat pada gambar. Ada sisi yang tak beririsan, yaitu sisi ABC dengan sisi DEF. Tidak ada sisi yang irisannya hanya berupa titik. Sisi-sisi yang irisannya berupa rusuk diantaranya sisi ABC dengan sisi ADFC, yaitu berupa rusuk AC. Limas dan prisma. Definisi 9.9. Limas adalah bidang banyak yang semua sisinya mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu diberi nama puncak limas, dan sisi yang tidak memuat puncak disebut alas limas. Definisi 9.10. Prisma adalah bidang banyak yang memenuhi sifat. Yang pertama, dua pasang sisi kongruen dan sejajar, disebut alas. Yang kedua, semua sisi yang lain berupa jajaran genjang, dapat dilihat pada gambar. Baik pada limas maupun prisma, yang bukan alas disebut sisi tegak, dan rusuk yang bukan rusuk alas disebut rusuk tegak. Satu segmen yang ditarik tegak lurus antara dua alas disebut tinggi. Sedangkan satu segmen yang ditarik tegak lurus dari puncak limas ke alas sama disebut tinggi. Limas beraturan adalah limas dengan alas berupa segi banyak beraturan dari rusuk tegaknya kongruen. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk tegaknya tegak lurus alas. Dapat dilihat pada gambar di samping. Teorema 9.9. Rusuk tegak lurus, prisma, sejajar, dan kongruen. Luas permukaan prisma dan limas. Luas permukaan prisma dan limas dapat dicari dengan menggunakan aturan luas permukaan sama dengan jumlah luas sisi tegak ditambah luas alasnya. Misal, satu prisma dengan tinggi H dan sisi tegak berupa persegi panjang serta alasnya segi 5. Jika luasnya masing-masing asas B dan sisi alasnya mempunyai panjang E1, E2, E3, E4, dan E5, maka luas sisi tegaknya yaitu E1 dikali H ditambah E2 dikali H ditambah E3 kali H ditambah E4 kali H ditambah E5 kali H sama dengan H dikali E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4 tambah E5 sama dengan H kali P, dengan P keliling alas. H itu ketinggian. Teorema 9.10. Diketahui sebuah prisma dengan sisi tegaknya berupa persegi panjang. Jika tinggi prisma H dan luas alas-alasnya B dan kelilingnya P, maka luas permukaan S dapat dicari dengan rumus S sama dengan H kali P ditambah 2 kali B. Luas permukaan suatu limas sama dengan jumlah dari luas sisi-sisi tegaknya ditambah luas alas. Misal, limas beraturan segi 5, tinggi sisi tegaknya
G, dan sisi-sisi alasnya mempunyai panjang E1, E2, E3, E4, dan E5. Jumlah luas sisi tegak sama dengan setengah dikali E1 dikali G, ditambah setengah kali E2 kali G, ditambah setengah kali E3 kali G, ditambah setengah kali E4 kali G, ditambah setengah kali E5 kali G, sama dengan setengah dikali G, dikali E1 tambah E2 tambah E3 tambah E4 tambah E5, sama dengan setengah kali G kali P, di mana P adalah keliling alas dan G adalah tinggi sisi tegaknya. Teorema 9.11. Diketahui limas beraturan dengan tinggi sisi tegak G dan luas alasnya B serta keliling alas P. Luas permukaan S dicari dengan rumus S sama dengan setengah kali G kali P ditambah B. S luas permukaan, G sisi tegak, tinggi sisi tegak, P keliling alas, dan B adalah luas alasnya. Volume prisma. Postulat volum. Setiap benda berhubungan dengan satu bilangan positif yang disebut volum. Definisi 9.11. Balok adalah prisma dengan alas persegi panjang dan rusuk tegaknya tegak lurus terhadap alas-alasnya. Postulat volume balok sama dengan perkalian antara panjang K dan lebar W dan tinggi H. Postulat penjumlahan volum, jika satu benda merupakan gabungan dari dua benda yang tidak beririsan di titik bagian dalamnya, maka volum benda itu adalah jumlah volum dari dua benda tersebut. Bayangkan bahwa balok merupakan tumpukan lembaran-lembaran tipis dan tumpukan itu dapat berubah bentuk dengan volum yang tetap. Demikian juga, misal dua benda terjadi dari lembaran-lembaran tipis di mana tiap lembaran yang bersesuaian dari benda itu mempunyai luas yang sama, maka volum kedua benda tersebut sama. Gambaran tadi mengantarkan kita pada postulat yang dikenal sebagai prinsip Cavalieri, nama matematikawan Itali. Bonaventura Cavalieri. Definisi 9.12. Penampang melintang dari satu benda adalah satu daerah yang merupakan irisan benda dan bidang yang memotong benda. Postulat Cavalieri, jika S dan T dua benda dan X adalah bidang, jika setiap bidang yang sejajar dengan X memotong S maupun T dengan penampang melintang mempunyai luas yang sama, maka volume S sama dengan volume T. Dapat dilihat pada gambar. Postulat ini dapat membuktikan teorema berikut. Teorema 9.12. Volum sembarang prisma adalah perkalian antara ukuran tinggi dengan luas alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang volume limas. Sebelum mencari rumusan volume limas, pertama mesti dibentuk teorema yang dapat digunakan untuk mengembangkan rumusan volume limas. Teorema 9.13. Diketahui limas dengan alas B dan tinggi H jika A penampang melintang cross section yang sejajar dengan alas dan jarak dari puncak ke penampang melintang K, maka dapat kita lihat pada gambar di bawah tersebut. Kemudian ada teorema 9.14. Dua limas dengan tinggi yang sama dan alas yang sama mempunyai volume yang sama, seperti pada gambar di samping. Luas A sama dengan luas B dengan alas dan tinggi yang sama. Misal, akan dicari volume limas WXYZ akan dicari melalui limas tegak ABCD dengan luas yang sama dengan luas alas limas WXYZ, yaitu segitiga XYZ, dan tinggi yang sama dengan limas WXYZ, yaitu H, seperti pada gambar di samping. Dengan teorema 6 didapat bahwa volume limas WXYZ sama dengan volume limas ABCD. Kemudian buat prisma tegak dengan alas dan tinggi seperti limas ABCD. Buat potongan pada prisma.
1. Melalui A, B, dan D. Seperti pada gambar di samping. 2. Melalui A, E, dan D. Seperti pada gambar di samping. Maka 1. Volume ABCD sama dengan volume ADEF. Karena alas ABCD dan segitiga AEF mempunyai luas yang sama dan tinggi AC dan DF sama. 2. Volume ADEF sama dengan volume ABCD ABDE. Ini adalah dua limas dengan alas segitiga BDE dan segitiga FDE mempunyai alas yang sama karena masing-masing setengah persegi panjang. PDFE tinggi terbentuk oleh segmen tegak lurus dari A ke alas di hadapan, dan juga tinggi sama dengan teorema mengatakan bahwa volumenya sama. Oleh karena itu, volume limas ABCD sama dengan volume prisma ABCDEF sama dengan H, seperti pada gambar di samping. Teorema 9.15. Limas dengan tinggi H dan luas alas B mempunyai volume H, yaitu seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada volume permukaan dan luas tabung. Luas permukaan dan luas tabung. Tabung prinsip prisma mempunyai sepasang alas yang kongruen dan sejajar. Alas tersebut merupakan daerah lingkaran. Segmen yang menghubungkan pusat dua alas disebut sumbu tabung. Suatu tabung disebut tabung tegak jika sumbunya tegak dengan alas. Tinggi tabung adalah panjang sumbunya. Suatu tabung dapat dinyatakan sebagai prisma dengan tak hingga sebanyak sisinya. Sisi tegak dan lingkaran alas tabung berkorespondensi dengan sisi tegak dan keliling prisma. Teorema 9.16. Diketahui tabung tegak dengan tinggi H. Jika keliling alasnya C dan luas alasnya B, maka luas permukaan S dicari dengan rumus S sama dengan CH plus 2B sama dengan 2 PRH plus 2 PR. Kemudian ada teorema 9.17. Diketahui tabung lingkaran tegak lurus dengan luas alas B dan tinggi H, volume V dapat dicari dengan rumus V sama dengan BH sama dengan PRH. Luas permukaan dan volume kerucut. Kerucut lingkaran tegak adalah kerucut yang tingginya dinyatakan dengan segmen yang ditarik dari puncak ke titik pusat lingkaran alasnya. Kerucut dapat dipandang sebagai limas dengan banyak sisi tegak tak hingga. Sisi tegak pada kerucut berkoresponden dengan sisi tegak limas. Garis pelukis kerucut berkoresponden dengan sisi tegak limas. Keliling alas kerucut berkoresponden dengan keliling alas limas. Teorema berikut menentukan luas permukaan kerucut. Ada gambarnya seperti di situ. Kemudian teorema 9.18. Kerucut lingkaran tegak dengan panjang garis pelukis G, keliling alas C dan luas alas B. Maka luas permukaan S diberikan dengan rumus seperti pada layar. Kemudian ada teorema 9.19. Diketahui kerucut lingkaran tegak dengan tinggi H dan luas alas B, volumenya dapat dicari dengan rumus seperti pada layar dan gambarnya tercantum di situ. Baiklah. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas permukaan bola dan volume bola. Definisi 9.13. Bola adalah himpunan semua titik yang jaraknya tertentu dari titik yang diketahui. Titik O disebut pusat bola. Di sini bisa titik O, pusat bola. Jari-jari bola dinyatakan dengan segmen yang ditarik dari pusat dan satu titik pada bola.
Ini titik pada bola, kemudian ini pusat. Segmen yang ditarik dari pusat ke titik pada bola. Jadi A ini merupakan jari-jari. Irisan antara bola dan bidang yang membuat pusat bola disebut lingkaran terbesar bola. Untuk menjelaskan bagaimana rumus volume bola, digunakan perbandingan antara bola dengan tabung yang memuat dua kerucut di dalamnya, seperti gambar di samping. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar di samping, ini ada dua buah kerucut di dalam tabung. Buat penampang melintang baik pada bola maupun pada bagian luar kerucut. Dengan teorema Pythagoras didapat A kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini gambar penampang di luar tabung tapi masih dalam bola. Luas penampang pada bola, PA kuadrat. Luas penampang di luar tabung sama dengan PR kuadrat dikurangi PB kuadrat sama dengan P dikalikan R kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan PA kuadrat. Karena dua penampang mempunyai luas yang sama, kita gunakan prinsip Cavalieri. Disimpulkan bahwa bola sama dengan volume benda di luar kerucut masih di dalam tabung. PR kuadrat dikali 2R dikurangi 2 dikali 1/3 PR kuadrat dikalikan R sama dengan 2 PR kubik dikurangi 2/3 PR pangkat 3 sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Maka volume bola dengan jari-jari R juga 4/3 PR pangkat 3. Teorema 9.20. Diketahui bola dengan jari-jari R. Volume bola didapat dengan rumus V sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Teorema 9.21. Diketahui bola dengan jari-jari R, luas permukaan bola didapat dengan rumus S sama dengan 4 PR pangkat 2. Bidang banyak peraturan. Definisi 9.14. Bidang banyak peraturan adalah bidang banyak yang permukaannya, sisi-sisi, semuanya berupa daerah segi banyak peraturan. Kubus adalah salah satu contoh bidang banyak peraturan. Kubus atau bidang 6 peraturan. Heksahedron, sisi-sisinya berupa daerah persegi. Ada 6 persegi. Bisa dilihat di sini kan gambar kubus, sisi-sisinya berupa daerah persegi dan ada 6 persegi. Jaring-jaringnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teorema 9.22. Ada tepat 5 macam bidang banyak peraturan. Pada setiap titik sudut puncak suatu bidang, banyak bertemu N sisi pada permukaan. Jika bidang banyak itu beraturan, maka sisi atau permukaan itu harus berupa segi banyak beraturan. Supaya titik itu menjadi puncak, maka jumlah ukuran N sudut segi banyak itu harus kurang dari 360 derajat. Misal untuk kubus, pada suatu titik sudut P bertemu 3 daerah persegi. Jika ukuran sudut yang bertemu adalah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat sama dengan 270 derajat, jelas ini kurang dari 360 derajat. Secara umum harus cari segi banyak peraturan yang jumlah ukuran N sudutnya kurang dari satu sudut, kurang dari 120 derajat. Berapakah nilai N? Artinya ada berapa sisi atau permukaan yang berupa daerah segi banyak peraturan bertemu pada satu titik puncak. Kita misalkan besar sudut segi banyak tersebut dengan X derajat. NX kurang dari 360 derajat. Jadi atau X kurang dari 360 dibagi N. Kita cari dulu X yang merupakan sudut besar sudut segi banyak. Segitiga sama sisi X sama dengan 60 derajat. Cari N, segitiga N 60 derajat kurang dari 360 derajat. N sama dengan 3, karena 3 dikali 60 derajat sama dengan 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. N sama dengan 4, karena 4 kali 60 derajat sama dengan 250 derajat. Masih kurang dari 360 derajat. Dan ini N sama dengan 5, karena 5 dikalikan 60 derajat sama dengan 300 dan masih kurang dari 360 derajat. Maka N 6, 7, dan 8 dan seterusnya tidak memenuhi karena lebih besar dari 360 derajat. Persegi X sama dengan 90 derajat. N dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Didapat N sama dengan 3. Tidak ada N yang lain. Segi 5 beraturan X sama dengan 108. N sama dengan 108 kurang dari 360. Didapat N sama dengan 3. Tidak ada N yang lain. Selanjutnya dapat disimpulkan pada tabel berikut. Sisi segi banyak. Segitiga sama sisi. Banyak sisi pada satu titik puncak. 1,
A, V, B. Atap. V, bentuk dan nama bidang banyak. Bidang 4, tetrahedron beraturan. Nama segi banyak, segitiga sama sisi. Banyak sisi pada satu titik puncak. A, V, B. Bisa dilihat dari gambar ilustrasinya. Kemudian atapnya V, A dikali B. Bentuk dan nama bidang banyak, bidang 8 atau oktahedron beraturan. Segitiga sama sisi. Banyak sisi pada satu titik puncak di A, di V, B, dan A. Atapnya V, A dikali B. Bentuk dan nama bidang banyak, bidang 20, ekosahedron. Kemudian yang persegi. Puncak A, puncak V, dan puncak B. Atap, ini V, A dikali B. Bentuk dan nama bidang banyak, kubus. Segi 5 beraturan. Puncak V, A dan B. Atap V, A dikali B. Bentuk dan nama bidang banyak, bidang 12 atau dodekahedron. Terima kasih.